Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Komalasari dari kelas TI NFC 202501, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem basis data, yaitu sistem pemetaan lahan dan prediksi panen, untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah Sistem dan Teknologi Basis Data yang diampu oleh Ibu Yati Nurhayati, Eskom Enkom. Latar belakang dari perancangan sistem ini yaitu didasari oleh realita di lapangan, di mana masih banyak pencatatan yang dilakukan secara konvensional pada pengelolaan data lahan pertanian. Proses prediksi hasil panen yang masih dilakukan secara konvensional juga membuat data sulit untuk diolah secara berkala, di mana akurasi prediksi hasil panen menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem digitalisasi yang efektif untuk menjembatani kebutuhan para pemilik lahan dan juga petani. Kemudian, untuk lokasi pertanian atau lokasi observasi, di sini saya melakukan observasi kepada wilayah pertanian di Desa Bojong dan juga Desa Panawan. Di sini saya mengambil 5 lahan sawah untuk menjadi studi kasus dalam sistem ini. Kemudian masuk kepada perancangan teknis alur data menggunakan data flow diagram atau DFD. Yang pertama itu ada DFD konteks, di mana sistem berinteraksi dengan dua entitas utama, yaitu petani dan juga pemilik lahan, di mana petani menginputkan aktivitas lahan dan juga registrasi akun untuk masuk, dan juga sedangkan untuk pemilik lahan dia melakukan input data lahan, input data tanaman, dan juga registrasi akun masuk. Sistem akan memberikan informasi peta lahan, kemudian prediksi lahan dan laporan hasil panen kepada petani dan juga kepada pemilik lahan. Selanjutnya ada perancangan DFD level 0, di mana alur data dipecah menjadi beberapa proses bagian utama. Yang pertama yaitu ada proses 1.0, yaitu bagian login atau registrasi. Kemudian pada proses 2.0, kelola data lahan. Kemudian pada 3.0 akan kelola data tanaman, pada 4.0 akan melakukan prediksi hasil panen, dan juga pada 5.0 ada laporan dan riwayat hasil panennya. Kemudian pada DFD level 1.0 diperinci lagi, di mana pemilik dan juga petani memasukkan username dan password pada proses 1.1, yaitu input login. Kemudian, pada proses 1.2 akan dilakukan validasi pengguna. Jika login berhasil, maka akan memproses terima akses. Jika login yang dilakukan gagal, maka sistem akan menolak akses baik kepada pemilik maupun kepada petani. Kemudian, perancangan DFD level 1 2.0, di mana pada proses ini, pemilik lahan menginputkan nama lahan, lokasi, luas lahan, dan jenis lahan, dan jenis tanah pada proses 2.1. Kemudian, pada proses 2.2 akan dilakukan validasi data lahan. Apakah informasi yang dimasukkan sudah sesuai atau adakah kesalahan input dari pemilik? Jika tidak ada, maka proses berlanjut kepada proses 2.3, di mana data lahan akan disimpan ke dalam data store data lahan. Selanjutnya ada perancangan DFD level 1 pada proses 3.0. Pada proses ini, petani akan memasukkan atau menginputkan jenis tanaman, varietas, dan tanggal tanam kepada input data tanaman di proses 3.1. Kemudian akan diberitahukan lagi. Kemudian pada proses selanjutnya 3.2 ada update data tanaman. Apakah petani melakukan perubahan seperti menghapus data atau mengedit data dan juga menambahkan data pada data tanaman. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi kembali terkait perubahan yang dilakukan. Jika data sudah benar, maka proses akan
Berlanjut kepada proses 3.0 di mana data tanaman akan disimpan ke dalam data store tanaman. Kemudian data tersebut akan dikirimkan kepada pemilik. Pada DFD level 1, proses 4.0, di sini proses melakukan prediksi tanaman, di mana petani memasukkan data tanaman dan juga pemilik memasukkan data lahan. Kemudian proses 4.1 yaitu mengambil data yang sudah diinputkan. Kemudian pada proses 4.2 adanya analisis faktor pendukung yang dimasukkan atau diinputkan oleh petani seperti curah hujan, hasil panen atau hasil panen yang sebelumnya atau faktor pendukung lainnya. Kemudian jika semua data tersebut sudah dimasukkan, maka pada proses selanjutnya yaitu 4.3 akan dilakukan hitung prediksi. Jika hasil hitung sudah keluar, maka akan berlanjut ke proses 4.4 di mana hasil prediksi tersebut akan disimpan ke dalam data store prediksi. Dan data tersebut akan dikirimkan kepada pemilik. Yang terakhir yaitu perancangan DFD level 1 proses 5.0, di mana pemilik memasukkan data prediksi dan juga sistem akan mengambil data prediksi tersebut. Kemudian pembuatan laporan. Pada pembuatan laporan, petani juga menginputkan hasil panen. Setelah itu, data akan diolah dan juga selanjutnya pada proses 5.3, laporan tersebut akan disimpan dan otomatis disimpan ke dalam data store laporan. Selanjutnya ada relasi antar tabel, di mana relasi ini menunjukkan bagaimana data dapat terhubung antar tabel menggunakan origin key. Di sini terdapat tabel pengguna, tabel lahan, tabel petani, tabel tanaman, dan juga tabel prediksi panen dan juga tabel laporan. Pada tabel pengguna, di sini memiliki origin key berupa ID pengguna, di mana satu pengguna bisa memiliki banyak lahan dan banyak lahan dapat dikelola oleh satu petani. Satu lahan ditanami oleh banyak tanaman, di mana satu tanaman bisa memiliki banyak hasil prediksi. Dan hasil prediksi ini akan dibuat menjadi laporan. Semuanya terhubung menggunakan origin key. Begitupun pada tabel ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana setiap entitasnya terhubung menggunakan origin key atau kode-kode yang unik. Di sini pemilik lahan memiliki ID pemilik, nama, username, dan password. Di mana satu pemilik bisa memiliki banyak lahan. Setiap lahan memiliki ID lahan, lokasi, luas lahan, nama lahan, dan juga jenis tanah. Dan satu lahan bisa ditanami oleh banyak tanaman, di mana tanaman memiliki ID tanaman, nama tanaman, varietas, tanggal panen, dan juga masa tanam. Di mana satu tanaman dapat diprediksi memiliki banyak prediksi. Dalam prediksi panen, ia memiliki ID prediksi, curah hujan, estimasi panen, dan juga tanggal prediksi. Kemudian, dari satu hasil prediksi dibuat banyak laporan. Laporan terdiri dari ID laporan, isi laporan, dan juga tanggal laporan. Kemudian dalam satu lahan ini bisa dikelola oleh banyak petani, di mana petani memiliki ID petani, nama, alamat, dan juga username dan password untuk login ke dalam sistem. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi ini digunakan untuk membuat database lebih efisien dan menghindari duplikasi data. Yang pertama ada tabel UNF atau unnormalism, di mana pada bentuk tidak normal, semua data masih digabung sehingga menyebabkan redundansi atau perulangan data. Kemudian pada tabel 1NF atau First Normal Form, fokus utamanya pada setiap atribut
bernilai atomik atau tunggal. Artinya, tidak boleh ada grup yang berulang atau lebih dari satu nilai dalam satu sel, seperti kolom jenis tanaman dan hasil pada data awal. Berlanjut kepada tabel 2NF, di mana fokus utamanya adalah memisahkan data berdasarkan entitasnya, agar tidak ada atribut yang bergantung hanya pada sebagian kunci. Di sini dipecah menjadi tabel petani, tabel lahan, dan juga tabel tanaman. Kemudian yang terakhir ada tabel 3NF, di mana memastikan semua atribut hanya bergantung kepada primary key. Untuk tabel petani bergantung kepada ID petani, untuk tabel lahan bergantung kepada ID lahan dan juga ID petani. Kemudian untuk tabel tanaman bergantung kepada ID tanaman, dan yang terakhir tabel hasil tanam bergantung kepada ID lahan dan juga ID tanaman. Kesimpulannya, sistem pemetaan lahan dan prediksi hasil panen yang dirancang menggunakan DFD, IRD, relasi tabel, dan normalisasi diharapkan mampu menghasilkan struktur data yang lebih terorganisir dan juga efisien. Dengan adanya sistem ini, pengolahan data menjadi lebih mudah serta dapat membantu menghasilkan prediksi panen yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.